Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian hari ini sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya di pagi ini. Semangat, Bu. Semangat. Baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, sebaiknya kita selalu berdoa terlebih dahulu. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini ya. Coba dicek teman-temannya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap, duduknya sudah nyaman? Ya. Sudah nyaman, alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan melaksanakan apersepsi dulu. Masih ingat kan, apersepsi itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari yang lalu. Ya? Mengulas sedikit. Pelajaran yang lalu kita membahas tentang sikap simpati. Ya, masih ingatkah? Masih. Ya, ingat. Masih ingat ya? Sikap simpati itu adalah perasaan tertarik kepada orang lain, ya kan, dikarenakan kelebihan seseorang. Contohnya begini ya. Yani mempunyai kelebihan di bidang tarik suara dan pernah menjadi juara. Kemudian Maya mempunyai kelebihan di bidang menulis atau karya tulis. Nah, antara keduanya selalu memberikan sikap simpati, yaitu dengan mengucapkan selamat ya, kamu sudah menjadi juara. Nah, itu sudah menjadi sikap simpatik yang tertanam di dalam diri kalian. Ya, mengulang ya pelajaran yang lalu. Bisa dipahami? Ya. Setelah kita mempunyai sikap simpatik, nanti ada hubungannya kerjasama yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, itu mengingat. Selanjutnya, hari ini Ibu akan mempelajari atau memberikan materi tentang sikap toleran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu mengharapkan kalian semua mempunyai sikap toleran dan simpati tentunya ya, sebagaimana implementasi dalam pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Akhirnya pembelajaran ini dapat menunjukkan sikap toleran dan simpati terhadap sesama, baik kepada teman ataupun kepada teman di sekolah ataupun di rumah. Ya, seperti itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini Ibu akan membagi kelompok. Ya. Langsung Ibu tentukan kelompok yang pertama Ajeng, Lilis Rohaiti dan Leni, dan kelompok yang kedua Maya, Yani dan Lukman. Ya, bisa? Ya, Bu. Saya siap. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita berdiskusi, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah sudah pernah mengenal apa itu makna toleran? Ya, Bu. Saling menghargai, Bu. Menghormati, menghargai, Bu. Baik. Kita lihat ya. Ibu sudah membuat slide. Oke. Siapa yang tahu arti dari sikap toleran? Menghargai, Bu. Baik, sikap toleran itu adalah sikap yang mempunyai atau yang ada di dalam diri seseorang, yaitu menghargai dan menghormati. Ya. Oke, kita lihat dari segi bahasa, toleran itu adalah tenggang rasa. Ada yang tahu apa itu tenggang rasa? Iya, Bu. Ya, Bu. Tenggang rasa itu sikap dalam menyikapi perbedaan.
sehingga kita itu bisa merasakan gitu, merasakan atau tidak pernah menyinggung orang lain, begitu ya. Ya. Ya, Ya, Bu. selanjutnya sikap toleran dari segi istilah, yaitu tenggang rasa terhadap pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Nah, tentu setiap orang itu akan mempunyai pendirian masing-masing. Nah, baik dalam segi memeluk agama ataupun dalam segi hal kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghargai antar pemeluk agama. Betul. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah. Lihat slide berikut ini, Quran surat Al-Kafirun lengkap ya. Sama-sama saja ya. Boleh? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku sudah bisa membaca Al-Quran. Baiklah, mohon diperhatikan kembali. Dalam ayat barusan yang sudah kita bacakan, artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seperti itu ya anak-anakku. Sudah bisa dipahami? Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan, menghargai perbedaan, saling menyayangi antar sesama. Selanjutnya tidak menjelek-jelekan teman. Kemudian tidak membanggakan diri sendiri ya atas kelebihan apa yang kita miliki. Dan selanjutnya adalah menghormati orang lain ya, atau kepercayaan orang lain. Nih, yang pertama kita bahas yaitu tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan. Contohnya seperti ini. Nah, oke, Yani, tolong perhatikan. Kita sedang melaksanakan kegiatan nih ya. Itu bising nggak sih? Kedengeran nggak? Iya, Bu. Nah, itu salah satu contoh real. Jadi, jika kita iya, nggak kok. Ya, maksudnya ketika ada guru yang sedang menjelaskan, sebaiknya kita memperhatikan, mendengarkan, dan mendengarkannya tentunya. Betul, sudah dipahami untuk poin pertama? Jangan membuat kebisingan. Oke, selanjutnya tidak boleh bising ya. Tidak boleh bising karena akan mengganggu ya. Contoh, kemudian yang kedua menghargai perbedaan. Kita bisa lihat di sini ya. Di belakang itu ada gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia dan tentunya juga ada orang-orang yang berbeda keyakinan. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya. Yang memang di Indonesia itu diperbolehkan. Katanya, Bu, gimana ada enggak kalau agama Bahai? Nah, iya, Bu, kalau itu rame gimana, Bu, itu rame, sekarang lagi viral ya, agama Bahai, cara beribadahnya pun memang berbeda dengan agama Islam ataupun dengan agama lainnya. Nah, di Indonesia berarti tidak diakui. Itu termasuk adalah agama sesat. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya, untuk mempersingkat waktu, tapi semoga bisa dipahami oleh kalian semua ya. Untuk poin ketiga yaitu saling menyayangi antar sesama. Dilihat di sini ada kegiatan-kegiatan dan orang-orang yang sedang berkumpul ya, bermacam ragam kegiatan. Bagaimana
ingin terjalin suatu kondisi yang nyaman, yaitu dengan cara apa? Saling menyayangi antar sesama. Ya. Contohnya nih, Yani itu sukunya berbeda gitu, ya, berbeda dengan Lilis. Kemudian Maya juga rasnya berbeda dengan Saya Bu. Ajang gitu ya. Tapi bagaimana kita menciptakan saling menyayangi antar sesama untuk menciptakan sikap toleran? Bisa dipahami? Ya Bu. Selanjutnya Bu. itu poin keempat, tidak menjelek-jelekan teman. Tentu di antara kalian mempunyai sikap yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ajang kebiasaannya, contoh nih ya, mengolok-olok teman atau perempuan ya. Contoh nih, Ya, Bu. semoga tidak ya Ajang ya. Ya Bu. Contohnya mengolok-olok Yani, contohnya seperti itu. Itu hal yang memang harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Karena kalau mengolok-olok berarti itu tidak termasuk kepada sikap toleransi atau contoh yang ada. Kalau Gimana? suka gimana? Kalau saya suka Yani gimana Bu? Oh, kalau suka itu adalah suatu perasaan anugerah gitu. Tapi bukan berarti kita harus mengeksplor bahasanya apa ya? Harus menunjukkan secara bagaimana gitu berlebihan. Boleh menunjukkan, Yani saya suka sama Yani karena Yani pintar seperti itu. Ya, Yani kan Yani, ranking ya. Iya, Yani saya suka atau saya merasa simpati karena Yani itu menjadi orang nomor 1 loh di kelas begitu. Itu jadi masuknya kepada sikap simpati dan ya itu ada rasa simpatinya juga. Ya, intinya tidak boleh menjelek-jelekan teman. Bu, bagaimana emang teman saya tuh jelek Bu, sikapnya jelek banget gitu ya. Oke, ketika kita tahu, oh teman kita tuh memang kebiasaannya buruk banget dan itu nggak baik gitu kalau seandainya di lingkungan sekolah tuh selalu bersikap yang seperti itu. Bagaimana caranya? Kita dekati, ya, kita baikin. Cara ngomongnya pun seperti ini. Ajang kamu baik deh, kamu itu hebat gitu. Tapi kamu lebih hebat kalau enggak seperti ini gitu, ya. Bisa dipahami? Ya Bu, paham. Ya, selanjutnya poin nomor 5, tidak membanggakan diri atas kelebihan yang kita miliki. Masih kita berkesinambungan ya antara poin 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, setiap orang seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Boleh kita merasa alhamdulillah bersyukur, berbangga diri boleh, tapi harus mempunyai kadar. Jangan berlebihan, seperti itu ya. Tadi Yani mempunyai kelebihan dari bidang tarik suara. Iya kan? Nah, boleh. Alhamdulillah Allah, saya mempunyai suara yang bagus, saya bisa juara. Ini ada ucap syukur kepada Allah. Bukan berarti, hey, tahu nggak sih, saya nih juara puisi loh, saya juara nyanyi loh, tingkat kabupaten begitu. Enggak usah seperti itu, ya. Tapi lebih baik kita bersyukur dan lebih lebih tahu sikap-sikap harus ditunjukkan kepada teman. Bisa dipahami? Selanjutnya, 6, menghormati ibadah orang lain. Nah, di sini diulas kembali dari sikap toleran itu menghargai ya, menghargai atau tenggang rasa. Jadi menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia ini ada agama Islam, yang mana tempat belajarnya itu yang mana tempat ibadahnya itu adalah di masjid ya. Ketika umat Islam sedang melakukan ibadah di masjid, tidak sepatutnya yang agama lain untuk mengganggu. Atau dengan cara tadi yang poin nomor berapa tadi yang membuat kebisingan itu tidak ya. Jadi bagaimana caranya antara muslim bisa terjalin hubungan yang rukun, nyaman ya. Bisa dipahami dengan cara menghormati ibadah orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Iya Bu. Nah di sini Ya Bu. setelah kita membahas tentang poin 1, poin 2, 3, 4, 5, 6. Nah Ibu di sini ada hikmah dari sikap toleran. Coba Ajak disebutkan poin pertama apa? Yang pertama Bu, menciptakan ketenangan. Betul ya. Setelah kita terjalin hubungan
sikap toleran antar sesama itu tentu akan menciptakan ketenangan. Kemudian selanjutnya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya menimbulkan persatuan dan saling menghargai, banyak memperoleh kemudahan. Nah, seperti itu ketika kita butuh kepada teman, ya, kepada teman karena kita sikap baik, maka semuanya akan mudah. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah mempererat tali persaudaraan. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari sikap toleran. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, untuk sekarang Ibu kan sudah menjelaskan poin-poin ya, poin-poinnya. Untuk sekarang yang sudah Ibu tadi dikelompokkan antara kelompok 1 Ajeng, Lilis Rohaiti, Leni, dan kelompok 2 Maya, Yani, dan Lukman, silahkan untuk mendiskusikan, tugasnya yaitu mendiskusikan makna dari toleransi yang kalian pahami. Dan selanjutnya poin kedua, tuliskan contoh-contoh sikap yang ada di sekeliling kalian dalam lingkup sikap toleran. Ibu dijawabnya di grup aja ya, dijawabnya di grup aja. Enggak, ini diskusi nanti. Ya, didiskusikan ya. Nanti setelah nanti setelah didiskusikan pendapat-pendapatnya, nanti ada ketuanya. Contohnya ketua kelompok 1 Ajeng ditulis nih, menurut kamu apa? Kemudian kelompok kedua ketuanya Maya sama Maya nanti ya. Seperti itu bisa dipahami. Hanya 2 poin yang kalian diskusikan. Setelah didiskusikan nanti ada per orang, yaitu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dipahami? Nah, tadi kan sudah melihat poin-poin yang sudah Ibu jelaskan di situ. Silahkan kalian diskusikan. Nah, sambil berdiskusi Ibu akan menyiarkan video tentang toleransi, ya. Waktu itu Ibu sudah mempraktekkan belajarnya dan videonya itu tentang Rara dan Musa, yaitu mempunyai sikap toleran, ya. Nanti bisa diputar ulang, silakan disimak, dipahami, lalu disimpulkan. Setelah itu baru dikumpulkan ke Ibu hasilnya, ya. Untuk selanjutnya yaitu penilaian. Sebentar. Untuk penilaian sudah dipahami anak-anakku? Ya, Bu. Sudah, oke. Siap. Sebentar ya, karena memang Ibu bikin PTT-nya 2. Bikin PTT-nya 2 dan yang agak hidup tadi, yang ini yang off. Nah, di sini oke. Untuk penilaian sikap sama Ibu di-share nanti, ini sebagai contoh saja. Nanti setuju, kurang setuju atau tidak setuju, di-share lalu kalian nanti mengisinya. Ya, hanya menceklis. Bisa dipahami? Ya, Bu. Baik. Karena ini hanya pertanyaan 5, Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Siap? Siap, Bu. Ya. Selanjutnya, nah, Ibu sudah membuat link Google Form untuk penilaian pengetahuan. Nanti kalau kalian lupa linknya, di sini Ibu sudah membuat slide dan link yang harus diisi ya. Coba kita cek. Apakah bisa dibuka di sini atau tidak? Kalau tidak bisa berarti, nah seperti ini ya. Oke, terlihat? Oke, nanti di HP kalian masih terlihat ya. Nah, oke, seperti ini. Perhatikan dan contoh ini nih. Yang harus kalian isi adalah yang ada tanda merah ini. Ini nama wajib diisi, ya. Kemudian kelas wajib diisi dan selanjutnya baru dan Ibu sudah menentukan poin dari nilai apa yang kalian isi. Kalau betul nanti nilainya poinnya 20, ya. Bisa dipahami? Silakan kerjakan. Bisa, Kasih Bu. waktu 5 menit. Ya, Bu. Dan yang terakhir, baik.
Nanti sambil berjalan ya, Ibu nanti cek di Google Drive-nya siapa yang sudah masuk, yang belum. Dan yang terakhir ini hanya contoh sampel ya, sampel untuk penilaian keterampilan. Jadi Ibu memberikan pertanyaan tapi dengan cara mencocokkan atau menjodohkan. Seperti itu. Dan tetap Ibu akan men-share karena kita memang daring ya, tidak bisa tatap muka, berarti semua penilaian pun dilaksanakan dengan secara daring, yaitu dengan di-share di grup WA. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Bu. Bisa, Iya. Bu. Sudah ya, itu untuk penilaian. Selanjutnya, nah sebelum berakhir, Ibu harapkan nanti setelah ini ada membuat kesimpulan ya dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Sedikit saja tentang toleran. Boleh Ajang ataupun Maya, ketua kelasnya, ketua kelompoknya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi yang saya pahami dalam toleran ini, kita yang pertama harus menghargai, menghormati orang lain. Dalam hal pertama tidak boleh bising, ya, tidak boleh berbising-bising. Dan dalam melaksanakan ibadah, saling menghargai, tidak boleh kita mengganggu ibadah agama yang dan yang lain-lainnya, ya. Ya, terima kasih Ajang buat temannya sudah berani mengutarakan pendapat dan hasil diskusinya. Selanjutnya boleh Maya dan teman-temannya salah satunya untuk menyimpulkan dari makna toleran. Ya Bu, toleransi itu saling menghargai ya. Sifat dari toleransi itu nanti akan tercipta kerukunan di dalam masyarakat. Itu Bu ya. Ih, hebat Maya. Terima kasih Maya. Tepuk tangan dong teman-temannya. Oke, siap. Nah, oke, sebelum ditutup tetap Ibu tadi ada kelewat ya. Harusnya Ibu selalu memberikan semangat ya. Ibu punya tepukan ya. Coba diperhatikan. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Seperti itu ya. Bisa? Ya Bu. Bisa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes, ikuti. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk rencananya nanti kita akan membahas setelah ini ya. Jadi runtutannya sikap simpati, kemudian sikap toleran yang hari ini kita pelajari, dan nanti selanjutnya adalah sikap kerukunan. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Untuk hasil penilaian nanti Ibu akan men-share di grup kembali. Karena memang perlu penilaian yang cukup harus diteliti gitu ya. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan. Hari ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Jangan lupa 5M. Apa coba 5M? Memakai masker, Mencuci kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian apa lagi? Menjauhi kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan. Satu lagi apa? membatasi interaksi. Interaksi. Ya. Terima kasih semuanya. Mari kita baca basmalah, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk menutup kegiatan pada mata pelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi
Ini yang saya maksud. Jadi ketika kita yang tadi saya sampaikan, apalagi anak SD, itu tidak hanya bermain suara, tidak hanya bermain ekspresi. Tadi kelihatan sekali Bu Lilis Romdon senyumnya, wah itu anak itu seneng ya. Jadi ketika anak SD apalagi itu senyumnya keluarkan semua. Walaupun seakan-akan ini kok senyum di laptop, senyum di HP, tapi itu anak-anak itu seneng. Nah, itu kemudian main tangan tadi ya, apalagi di akhir, padahal itu harusnya di depan ya. Iya betul, terlambat, kelewat. Nggak apa-apa. Yang penting ada salah satunya. Nah, ini kedepannya masukan buat Bapak Ibu, jangan apa ya. Ini contoh ya, Bu Lilis nanti bisa dikembangkan lagi. Ya, sudah cantik, suaranya juga bagus, ngajinya bagus. Nanti tapi tetap tidak boleh sombong, tidak boleh merasa pandai. Betul. Sesuai materi. Tetap dikembangkan, udah bagus. Dan Bapak Ibu yang lain ini tidak perlu kaku. Ini di HP tapi kayak orang gila, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi keluarkan tangan ini dimunculkan ya, seperti the best itu apa ya, seakan-akan anak itu nggak ngantuk, nggak lemes gitu. Oke. Terima kasih untuk Bu Lilis. Selanjutnya ini pas ya waktunya 30 menit. Silahkan untuk Pak Lukman. Ya, kita